Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang persamaan Diopantin yang beranggotakan saya Dilaika Putri dengan NIM 2418041, Deni Maidiarti dengan NIM 2420084, Suci Ramadhani dengan NIM 2420091, Wedia dengan NIM 2420095, Agnes Hasna Putri dengan NIM 2420097, dan Anggita Safitri dengan NIM 2420104. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi tentang definisi persamaan Diopantin. Persamaan Diopantin diuraikan dalam sifat-sifat dasar linear dan tidak linear, yaitu persamaan yang menuntut penyelesaian bilangan bulat. Apabila kita mempersyaratkan bahwa selesaian dari persamaan khusus adalah bilangan-bilangan bulat, maka kita sedang membicarakan persamaan Diopantin. Cara penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat kongruensi, keterbagian, FPB dan KPK, serta keprimaan. Selanjutnya, bentuk persamaan. Bentuk persamaan Diopantin tidak berbeda dengan persamaan pada umumnya, yaitu memuat dua atau lebih variabel. Persamaan Diopantin AX tambah BY sama dengan C. Dengan ABC elemen bilangan Z disebut persamaan Diopantin linear dua variabel. Dan persamaan Diopantin AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Dengan ABCD Z disebut persamaan Diopantin linear 3 variabel. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Widya NIM 2420095 akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu teorema. Teorema 7.1. Ditentukan A, B, C elemen Z dan D sama dengan A kali B. Jika D tidak membagi C, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C tidak mempunyai selesaian. Jika D membagi C, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C mempunyai selesaian bulat yang tak hingga banyaknya, yaitu pasangan X, Y, di mana X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N, dengan N elemen Z, dan X0, Y0 adalah suatu selesaian khusus. Buktinya, untuk yang pertama, misalkan persamaan AX tambah BY sama dengan C mempunyai selesaian X, Y dengan XY elemen Z. Karena D sama dengan A kali B, maka D pembagi A dan D pembagi B. Sehingga D pembagi AX dan D pembagi BY, dan akibatnya D pembagi AX tambah BY atau D pembagi C. Jadi, jika D tidak membagi C, maka persamaan tidak mempunyai selesaian. Yang kedua, karena D sama dengan AB, maka tentu ada bilangan-bilangan bulat X1 dan Y1, sehingga AX1 tambah BY1 sama dengan D. Selanjutnya, karena D pembagi C, maka tentu ada bilangan bulat T, sehingga C sama dengan DT. Dari AX1 tambah BY1 sama dengan D, dapat ditentukan bahwa AT X1 dan BT Y1 sama dengan DT. Berarti AT X1 tambah BT Y1 sama dengan C, atau AT X1 tambah B kali T Y1 sama dengan C. Dengan demikian, satu selesaian persamaan adalah X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0. Dengan X0 sama dengan T X1 dan Y0 sama dengan T Y1. Berarti persamaan mempunyai selesaian jika D pembagi C dengan AX0 tambah BY0 sama dengan C. Untuk membuktikan bahwa terdapat tak hingga banyaknya selesaian, ambil X sama dengan X0 tambah B per D kali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D kali N. Dengan N elemen Z, kemudian harus ditunjukkan bahwa X, Y adalah suatu selesaian. Substitusi X dan Y ke dalam persamaan, diperoleh AX tambah BY sama dengan A dikali X0 tambah B per D dikali N tambah B dalam kurung Y0 dikurang D
per A dikali N sama dengan AX0 tambah BY0 sama dengan C. Jadi terdapat tak hingga banyaknya selesaian. X sama dengan X0 tambah B per D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N dengan N elemen Z. Untuk membuktikan bahwa selesaian mempunyai bentuk X sama dengan X0 tambah B per D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N dengan N elemen Z, dimisalkan bahwa X dan Y adalah bilangan-bilangan bulat yang memenuhi persamaan AX tambah BY sama dengan C. Karena AX0 tambah BY0 sama dengan C dan AX tambah BY sama dengan C, maka AX tambah BY dikurang AX0 tambah BY0 sama dengan 0, atau AX dikurang X0 tambah B dalam kurung Y dikurang Y0 sama dengan 0. Dan akibatnya dapat ditentukan bahwa A per D dikali X kurang X0 sama dengan B per D dikali Y kurang Y0 dikurang Y, atau A per D pembagi B per D dikali Y 0 dikurang Y, karena A per D, B per D sama dengan 1. Maka A per D pembagi Y0 kurang Y berarti ada N elemen Z, sehingga Y0 dikurang Y sama dengan A per D dikali N, atau Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N. Substitusikan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N pada A dikali X kurang X0 tambah B dikali Y kurang Y0 sama dengan 0. Diperoleh AX dikurang X0 tambah B Y0 dikurang A per D kali N dikurang Y0 sama dengan 0. Atau A dikali X kurang X0 dikurang B dikali A per D sama dengan 0. Atau X sama dengan X0 tambah B per D dikali N. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Deni Mediati dipersilahkan. Teorema 7.2. Ditentukan P Q anggota N, maka P, Q sama dengan RNP ditambah INQ, di mana N 0, 1, 2, dan seterusnya, yang mana Rn dan Kn adalah suatu suku Kn dari barisan-barisan yang secara rekursif didefinisikan sebagai R0 sama dengan 1, L0 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, dan L1 sama dengan 1. Dan Ri sama dengan Ri kurang 2 dikurang Ki kurang 1 dikali Ri kurang 1. Li sama dengan Li kurang 2 kurang Ki kurang 1 dikali Li kurang 1 untuk I 2, 3, sampai N. Dengan Ki adalah hasil bagi dalam algoritma Euclides memperoleh P, Q. Bukti, berdasarkan langkah-langkah algoritma Euclides pada teorema 2.20 dipilih P sama dengan S0 dan Q sama dengan S1. Kemudian kita gunakan cara pembuktian induksi matematika untuk membuktikannya. Sehingga P, Q sama dengan Sn sama dengan RNP ditambah Ln Q. Sekarang anggaplah bahwa SI sama dengan RIP ditambah LIQ, di mana I 1, 2, sampai N kurang 1, sesuai dengan keadaan langkah Kn dalam pembuktian teorema 2.20 algoritma Euclides, dengan dapat ditunjukkan bahwa Sn kurang 2 sama dengan Sn kurang 1 dikali Kn kurang 1 tambah Sn, atau Sn sama dengan Sn kurang 2 kurang Sn kurang 1 kali Kn kurang 1. Dengan demikian, asumsi dengan prinsip induksi matematika, Sn sama dengan Sn kurang 2 dikurang Sn kurang 1 kali Kn kurang 1, di mana Rn kurang 2 dikali P ditambah In kurang 2 kali tambah Q kali dikurang Rn kurang 1 dikali P ditambah In dikurang 1 dikali Q dikali Kn kurang 1, yaitu Rn kurang 2 dikurang Kn kurang 1 dikali Rn kurang 1 dikali P ditambah
I N kurang 2 dikurang K N kurang 1 dikali L N kurang 1 dikali Q. Sehingga dapat dibuktikan Sn sama dengan Rnp ditambah InQ. Contoh 7.7. Selesaikan persamaan Diophantine linier 17X ditambah 13Y sama dengan 21. Jawab 17X ditambah 13Y sama dengan 21. Maka 13Y sama dengan 21. Saya Anggita Safitri, NIM 24201014 akan melanjutkan pembahasan yaitu contoh 7.1. Selesaikan persamaan Diophantine linier. Poin A, 4X ditambah 5Y sama dengan 10. Mari kita selesaikan. Dalam kurung 4,5 tutup kurung sama dengan 1 pembagi 10. Maka persamaan mempunyai selesaian yaitu 4,5 dalam kurung sama dengan 1. Maka menurut teorema 2.12 tentu ada X1 dan Y1 anggota bilangan Z, sehingga 4X1 ditambah 5Y1 sama dengan 1. Karena 5 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 1 atau 4 dikali minus 1 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 1. Dan 4X1 ditambah 5Y1 sama dengan 1. Maka X1 sama dengan minus 1 dan 6Y1 sama dengan 1. Sehingga dari 4 dikali minus 1 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 1. Dapat ditentukan 10 dikali dalam kurung 4 dikali minus 1 ditambah 5 dikali 1 tutup kurung, hasilnya 10 dikali 1. Dengan demikian 4 dikali minus 10 ditambah 5 dikali 10 sama dengan 10. Berarti X0-nya sama dengan minus 10 dan Y0-nya sama dengan 10. Maka selesaian persamaan adalah X, Y dengan X sama dengan minus 10 ditambah 5K dan Y sama dengan 10 dikurang 4K dan K anggota bilangan Z. Selanjutnya yang B, 9X ditambah 12Y sama dengan 21. Kita selesaikan dalam kurung 9,12 tutup kurung sama dengan 3 pembagi 21. Maka persamaan mempunyai penyelesaian yaitu 9,12 sama dengan 3. Maka menurut teorema 2.12 tentu ada X1 dan Y1 anggota bilangan Z, sehingga 9X1 ditambah 12Y1 sama dengan 3. Untuk 12 sama dengan 1 dikali 9 ditambah 3 atau 9 dikali minus 1 ditambah 12 dikali 1 sama dengan 3. Dan 9X1 ditambah 12Y1 sama dengan 3. Maka X1 sama dengan minus 1 ditambah Y1 sama dengan 1. Sehingga dari 9 dikali minus 1 ditambah 12 dikali 1 sama dengan 3. Dapat ditentukan 7 dikali dalam kurung 9 dikali minus 1 ditambah 12 dikali 1 sama dengan 7 dikali 3. Dengan demikian 9 dikali minus 7 ditambah 12 dikali 7 sama dengan 21. Berarti X0 sama dengan minus 7 dan Y0 sama dengan 7. Selesaian persamaan adalah X, Y dengan X sama dengan minus 7 ditambah 4K dan Y sama dengan 7 dikurang 3K dan K anggota bilangan Z. Selanjutnya contoh 7.2. Selesaikan persamaan Diophantine linier 221X ditambah 91Y sama dengan 1066. Penyelesaiannya yaitu 221 sama dengan 91 dikali 2 ditambah 39 sama dengan X2-nya 2. Lanjut 91 sama dengan 39 dikali 2 ditambah 13. Lalu X3-nya sama dengan 2. Selanjutnya 39 sama dengan 13 dikali 3. Untuk N-nya sama dengan 3. Karena 91 dan 221 sama dengan 13 pembagi 1066, maka persamaan dapat diselesaikan. Untuk M-nya yaitu 1, R-nya 1,
L-nya 0, K-nya 2, selanjutnya N-nya 2, R-nya 0, L-nya 1, K-nya 2. Lalu dihasilkan N3, R1, L-2, dan N4, R-2, L5. Dengan demikian, minus 2 dikali 221 ditambah 91 dikali 5 hasilnya minus 442 ditambah 453 hasilnya 13 sama dengan dalam kurung 221,91 tutup kurung. Karena 1066 sama dengan 82 dikali 13, maka 82 dikali minus 2 dikali 221 ditambah 82 dikali 5 dikali 91 sama dengan 82 dikali 13. Hasilnya 1066. Sehingga dapat ditentukan bahwa 221 dikali minus 164 ditambah 91 dikali 410 hasilnya 1066. Berarti X0-nya sama dengan minus 164 dan Y0-nya sama dengan 410. Selesaian persamaan adalah X, Y dengan X sama dengan minus 164 dan ditambah 7K dengan Y 410 minus dikurang 17K dengan K anggota bilangan Z. Baiklah, saya Agnes Asna Putri akan membacakan materi berikutnya yaitu contoh 7.3. Selesaikan persamaan Diophantine linear 2669X ditambah 8517Y sama dengan 85. Jawabannya 8517 sama dengan 3 dikali 2669 ditambah 51. Maka K1-nya sama dengan 3. 2669 sama dengan 5 dikali 510 ditambah 119, maka K2-nya sama dengan 5. 510 sama dengan 4 dikali 119 ditambah 34, maka K3-nya adalah 4. 119 sama dengan 3 dikali 34 ditambah 17, maka K4-nya sama dengan 3. 34 sama dengan 2 dikali 17 tambah 0. N, maka N 1, 2, 3, 4, 5, 6. R sama dengan R 1, 0, 1, min 5, 21, min 68. I 0, 1, min 3, 16, min 67, 217. K 3, 5, 4, 3. Karena 2669 8517 sama dengan 17, pembaginya adalah 85, maka persamaan mempunyai selesaian. Selesaian 2669X ditambah 8517Y sama dengan 17 adalah dalam kurung X, Y dengan X sama dengan 217 dan Y sama dengan min 68. Sehingga salah satu selesaian 2669X ditambah 8517Y sama dengan 85 sama dengan 17 dikali 5 adalah X0 sama dengan 1085 dan Y0 sama dengan min 340. Selesaian persamaan adalah dalam kurung X, Y dengan X 1085 ditambah 501K, Y sama dengan min 340 dikurang 157K. Maka K elemen Z. Cara berikutnya bisa disebut sebagai metode reduksi, yaitu mereduksi koefisien atau bukan mereduksi variabel melalui pembagian berulang atau serupa pembagian algoritma, sehingga diperoleh suatu bentuk yang tanpa pecahan. Selanjutnya, dengan bekerja mundur, nilai-nilai selesaian akan diperoleh semua variabel yang digunakan meskipun tanpa keterangan bernilai bulat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan contoh 7.4. Selesaikan persamaan Diophantine linear 4x tambah 5y sama dengan 10.
Penyelesaiannya 4x tambah 5y sama dengan 10, maka 4x sama dengan 10 kurang 5y, sehingga x sama dengan 10y kurang 5y per 4, sama dengan 8 kurang 4y tambah 2 kurang y per 4, sama dengan 8 kurang 4y per 4 ditambah 2 kurang y per 4, sama dengan dalam kurung 2 kurang y tambah 2 kurang y per 4. Sekarang kita tentukan bahwa t sama dengan 2 kurang y per 4, atau 2 kurang y sama dengan 4t, atau y sama dengan 2 kurang 4t, sehingga x sama dengan dalam kurung 2 kurang y tambah 2 kurang y per 4 sama dengan dalam kurung 2 kurang y tambah t, sama dengan 2 kurang dalam kurung 2 kurang 4t tambah t sama dengan 5t. Selesaian persamaan adalah xy, dengan x sama dengan 0 tambah 5t, y sama dengan 2 kurang 4t, dengan t nilai mutlak z. Jika dibandingkan dengan selesaian 7.1a, maka hasil yang diperoleh nampak berbeda meskipun sesungguhnya adalah sama. X sama dengan min 10 tambah 5k sama dengan 5 dalam kurung min 2 tambah k, sama dengan 5t, dengan t sama dengan min 2 tambah k atau k sama dengan t tambah 2. Y sama dengan 10 kurang 4k sama dengan 10 kurang 4 dalam kurung t tambah 2, sama dengan 10 kurang 4t min kurang 8 sama dengan 2 kurang 4t. Kemudian contoh 7.5. Selesaikan persamaan Diophantine linear x tambah 2y tambah 3z sama dengan 1. Penyelesaiannya x tambah 2y tambah 3z sama dengan 1. Maka 2y sama dengan min x kurang 3z tambah 1, sehingga y sama dengan min x kurang 3z tambah 1 per 2, menghasilkan 2x kurang 2z min x kurang 2z kurang z tambah 1 per 2. Dengan demikian y sama dengan min z tambah min x kurang z tambah 1 per 2. Sekarang kita pilih t sama dengan min z kurang min x kurang z tambah 1 per 2. Maka 2t sama dengan min x kurang z tambah 1, atau z sama dengan min x kurang 2t tambah 1, sehingga z sama dengan u, dengan u sama dengan min x kurang 2t tambah 1, atau x sama dengan 1 kurang u kurang 2t, dan y sama dengan min z tambah t. Selesaian persamaan adalah x, y, z. Dengan x sama dengan 1 kurang u kurang 2t, y sama dengan min z tambah t, dan z sama dengan u. Untuk memeriksa kebenaran jawaban, kita perlu menentukan beberapa pasangan nilai u dan t, sehingga nilai-nilai x, y, dan z berikutnya nilai x tambah 2y tambah 3z dapat dihitung dan dicocokkan apakah hasil perhitungan sama dengan 1. Dari tabel itu kita masukkan u-nya 1, 2, 2, 3, t-nya 1, 1, 3, 2, x-nya min 2, min 3, min 7, min 6, 2y yaitu 0, min 2, 2, min 2, 3z, 3, 6, 6, 9, x tambah 2y tambah 3z itu 1. Dari tabel nilai di atas dapat diketahui bahwa beberapa triple x, y, z yang merupakan selesaian persamaan adalah min 2, 0, 1, kemudian min 3, min 1, 2, kemudian min 7, 1, 2, dan min 6, min 1, 3. Cara lain menyesuaikan persamaan Diophantine linear adalah cara kongruensi, yaitu suatu cara yang didasarkan pada penyelesaian kongruensi linear atau sistem kongruensi linear. Contoh 7.6. Selesaikan persamaan Diophantine linear 2x tambah 5y sama dengan 11. Penyelesaiannya 2x tambah 5y sama dengan 11, maka 5y sama dengan 11 kurang 2x. Berarti 5y kongruen 11 mod 2 atau y kongruen 1 mod 2. Dengan demikian y sama dengan 1 tambah 2t dengan t elemen z, dan dari 2x tambah 5y sama dengan 11 dapat diperoleh 2x sama dengan 11 kurang 5y sama dengan 11 kurang 5 dan kurang 1 tambah 2t sama dengan 6 kurang 10t, atau x sama dengan 3 kurang 5t. Selesaian persamaan adalah xy, dengan x sama dengan 3 kurang 5t, y sama dengan 1 tambah 2t, y yang mana t nilai mutlak z.
Beberapa penyelesaian pemeriksaan kebenaran penyelesaian dapat ditentukan dengan menggunakan pilihan nilai-nilai T tertentu, sehingga diperoleh nilai-nilai X dan Y yang terkait, dan nilai 2X tambah 3Y. Kita masukkan nilai T-nya 0, 1, 2, 3, X-nya 3, min 2, min 7, min 12, Y-nya 1, 3, 5, 7, 2X-nya 6, min 4, min 14, min 24, 5Y-nya 5, 15, 25, 35, 2X tambah 3Y-nya itu 11. Beberapa selesaian adalah 3, 1, kemudian min 2, 3, kemudian min 7, 5, dan min 12, 7. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Jawab. 17X ditambah 13Y sama dengan 21. Maka 13Y sama dengan 21 kurang 17X. Berarti 13Y kongruen dengan 21 modulus 17 atau 13Y sama dengan 4 modulus 17. 13Y sama dengan kongruen 4 modulus 17, di mana Y sama dengan 17 dikali 12 ditambah 4 per 13 sama dengan 16. 17Z kongruen dengan min 4 modulus 13. 4Z kongruen dengan 9 modulus 13, di mana Z 13 kali 3 ditambah 9 per 4, yaitu 12. 13 kali 3 kali 9. Selanjutnya 13T kongruen dengan min 9 modulus 4. T sama dengan 3 modulus 4, yaitu T3. Selesaian persamaan dari selesaian persamaannya adalah X, Y dengan X min 11 kurang 13T dan Y sama dengan 16 tambah 17T, di mana T adalah anggota Z.